therefore elected by the European Parliament. I would like to congratulate Ursula von der Leyen. Congratulations untuk Ursula von der Leyen yang terpilih untuk kedua kalinya menjadi presiden Uni Eropa, seorang wanita hebat, seorang wanita berdarah Jerman, berkebangsaan Jerman, ya. Tapi disinyalir pada dirinya juga membawa genetika daripada keturunan Yahudi. Tapi pertanyaan penting bagi dunia adalah, apakah ketika von der Leyen kembali terpilih menjadi presiden Uni Eropa dan beliau akan mampu mempengaruhi negara-negara anggota Uni Eropa untuk mendukung apa yang dilakukan oleh Israel dalam memberantas milisi-milisi bersenjata proksi Iran, baik Hamas di Palestina, Hezbollah di Lebanon, dan Houthi di Yaman. Ataukah sebaliknya akan terjadi satu dinamika yang begitu tajam, ya, dari anggota-anggota negara Eropa yang belakangan ini banyak yang mendukung Israel, banyak yang juga yang mencemooh Israel, tapi ada juga yang masih ada di wilayah abu-abu. Dan pertanyaan kedua adalah, apakah ketika von der Leyen ini kembali menjadi presiden Uni Eropa, maka itu akan menjadi pintu masuk yang memudahkan Benjamin Netanyahu melanggengkan visi Great Israel. Ketika beberapa waktu lalu Benjamin Netanyahu telah mempubliskan kepada dunia tentang peta baru daripada negara Israel, yang tentunya itu sangat berdampak bagi negara-negara lain, bahkan itu berdampak bagi negara-negara superpower sekalipun, semisal Rusia, Iran, Uni Soviet, ya, dan lain sebagainya. Mengapa Israel yang sekecil ini saja dia mampu menggoncang dunia? Apatah ketika Israel dia mampu membangun sebuah Israel Raya, Great Israel, yang punya kualitas kekuatan yang sangat dahsyat, sangat besar, sangat luar biasa, dan itu pasti, saudara, akan berdampak bagi geopolitik internasional, tidak hanya di wilayah Timur Tengah, tetapi itu pun akan berdampak di seluruh dunia. Dan ketika setelah Iran menyerang Israel, lantas Iran mengunjungi negara-negara Arab yang selama ini, ya, tidak berteman dengan Iran, tapi melalui peristiwa ini Iran mencari teman, Iran merangkul, bahkan Iran memberi syarat kepada negara-negara Arab untuk tidak mendukung Israel dalam hal tidak memberikan wilayah-wilayah udara Israel yang dipakai untuk menjadi jalur penyerangan Israel ke Iran. Nah, saudara, satu hal yang paling penting untuk saya dan Anda pahami bahwa geopolitik dunia ini sementara berubah, ya. Ketika sejuta mata memandang peristiwa yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dan Israel, ya, maka kita akan melihat tiga hal yang menjadi pusat diskusi kita, menjadi pusat argumentasi, pusat dialog dunia. Yang pertama, ada tiga tema penting yang menjadi pokok bahasan. Yang pertama itu berbicara tentang apa yang disebut dengan antisemitisme atau anti-Yahudi. Israel ketika dia menyerang Hamas, menyerang Hezbollah, menyerang Houthi, filosofi perang itu hanya satu, senantiasa mau menghancurkan, membumi hanguskan segala hal, segala pergerakan, segala pemikiran yang berhubungan dengan apa yang disebut gerakan antisemitisme dan anti-Yahudi. Itu sudut pandang Israel, itu kacamata perang bagi Israel, dan itu tidak dapat ditawar-menawar. Kenapa, saudara? Ingat, saya kembali tegaskan bahwa Israel itu dibentuk karena satu spirit of Semit,
satu spirit di mana mereka mempunyai trauma masa lalu dari apa yang disebut dengan antisemitis, anti-Yahudi yang senantiasa telah membumi hanguskan, telah membunuh banyak jutaan jiwa orang Yahudi. Atas dasar semangat itu maka Israel, sekelompok orang-orang Yahudi, mereka membangun sebuah negara yang merdeka, yang berdaulat, yang mandiri, yang mau membebaskan diri dari segala intimidasi tentang apa disebut dengan antisemitisme dan anti-Yahudi. Maka bagi Israel, sedikit pun isu yang menghancurkan orang-orang Yahudi dan Israel, maka jawabannya adalah perang. Tapi yang kedua, apa yang disebut dengan genosida, ya, bagi negara-negara yang anti-Sionis, ya, mereka senantiasa melihat apa yang dilakukan oleh Israel dari kacamata genosida. Bahkan banyak orang-orang yang negara atau tokoh-tokoh dunia yang anti-Sionis, mereka menjelaskan, mereka menegaskan bahwa ya memang peristiwa 7 Oktober itu tidak bisa dibenarkan. Tetapi peristiwa 7 Oktober itu tidak juga harus dibenarkan menjadi alat legitimasi bagi Israel untuk membumi hanguskan Hamas, membumi hanguskan Palestina. Nah, saudara, ini dua terminologi perang, dua kacamata terminologi perang yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Ketika Israel melihat apa yang terjadi itu didasarkan dari apa yang disebut dengan antisemitisme atau anti-Yahudi, tetapi kelompok yang anti-Sionis memakai kacamata yang berbeda. Mereka melihat apa yang dilakukan oleh Israel itu sebuah kejahatan kemanusiaan yang sangat besar. Lalu mereka mengistilahkan apa yang terjadi dengan sebutan genosida. Nah, saudara, itu dua kacamata lain, dua kacamata utama yang menjadi objek pengamatan dunia dalam perang antara Iran, Israel, dan proksi-proksi Iran. Tapi yang ketiga, saudara, adalah negara-negara adik kuasa, ya, negara-negara hebat, negara-negara besar, semisal Rusia, Cina, Iran, Amerika, ya, Korea Utara. Tetapi yang paling concern terhadap pergerakan visi Netanyahu tentang Israel Raya atau Great Israel sudah barang tentu adalah Iran dan negara-negara yang ada di sekitarnya. Sedangkan negara-negara lain seperti Rusia, seperti Korea Utara, seperti China tidak terlalu fokus kepada apa disebut dengan Israel Raya. Bahkan, saudara, ini sesuatu yang sangat tersembunyi, ya, tetapi ini seringkali dipublikasikan ketika Rusia menyerang Ukraina. Bagi Rusia yang sementara tumbuh di Ukraina itu apa yang disebut dengan neo-Nazi. Nah, saudara, neo-Nazi dalam konteks Rusia itu berbeda dengan Nazi yang ada di Jerman yang antisemitisme murni. Tetapi neo-Nazi yang di Ukraina bagi Rusia adalah Rusia senantiasa berupaya memerangi, menghanguskan pergerakan kelompok kaum Khazarian yang dianggap sebagai kelompok Yahudi yang berpengaruh di dunia, yang senantiasa mau memakai tangan Ukraina untuk melanggengkan apa yang menjadi visi mereka, apa yang disebut dengan konspirasi global Yahudi. Tapi tahukah saudara, ketika perang terjadi yang sementara terjadi di Iran dan Irak, dan negara-negara Eropa itu pun pro dan kontra, ya, lalu seluruh negara-negara Arab juga pro dan kontra. Pertanyaannya bagi saya dan Anda adalah, apakah benar konspirasi Yahudi global itu memang ada, atau itu hanya sebuah mitos? Tapi yang paling penting yang menjadi satu pertanyaan bagi dunia adalah, kita akan melihat endingnya akan seperti apa, ya? Karena apakah memang keakraban antara Rusia, Iran, dan China itu adalah keakraban yang sejati?
atau adalah keakraban yang semu? Yang kedua, apakah perang antara Iran ya dengan Israel, bahkan disinyalir Rusia, Cina membantu Iran? Pertanyaan, apa itu perang yang sejati atau perang yang semu? Dunia ini penuh dengan abu-abu. Tapi satu yang pasti, mari kita berdoa untuk perdamaian dunia.